Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Selamat datang di rumah Bapa. Selamat datang juga kepada Ibu Indah, Ibu Rini, Trifosa dari Surabaya. Boleh datang ke tempat ini untuk bersama-sama beribadah, datang ke rumah Tuhan. Pagi hari ini kita merayakan hari Pentakosta. Kita merayakan hari pencurahan Roh Kudus. Rohnya yang mengalir dalam hidup kita, membimbing di setiap langkah dan membawa damai sejahtera yang abadi. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita sembah Dia. Kita masuk ke ruang kudus ya Bapa, karena Dia yang layak disembah, Dia yang layak dipuji. Haleluya Yesus. Haleluya Bapa.
Yesus. Kami boleh merasakan Bapa curang Roh Kudus dalam kehidupan kami. Engkau menjamah setiap pribadi kami, Engkau mengurapi setiap pribadi kami Yesusku. Bapa bertata atas kami Yesusku, agar kami boleh layak di hadapan Tuhan, agar kehidupan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Bapa, kami serahkan Yesus ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Engkau yang bertata atas kami Yesusku, dan kami mau percaya yakin bahwa Yesus ada di tengah-tengah kami saat ini. Terima kasih Yesusku, terima kasih. Kami siap Bapa untuk kami memuji dan membesarkan nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, shalom. Ada sukacita bagi hari ini, amin. Berikan salam ke kanan dan ke kiri. Kita mau merayakan hari Pentakosta curah Roh Kudus bagi hari ini. Haleluya. Kita mau satukan roh kami ya Tuhan. Kita bergandengan tangan semuanya. Haleluya. Kita mau gerakan kaki dan tangan kita menuju Tuhan Yesus. Amin.
saudara, puji Tuhan. Jangan pernah lelah kita bekerja di ladang Tuhan. Amin. Karena Roh Kudus yang beri kekuatan bagi saya dan saudara. Haleluya. Tidak pernah lelah kita mau bekerja di ladang Tuhan. Amin. Bila
Salam, selamat pagi. Salam. Maaf, sudah terharu karena kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Perkenalkan, nama saya Ibu Rini. Suami 1, anak 2, cucu 1. Saya dulu dari seberang, dari Muslim. Tahun 2000 saya bertobat. Kedua orang tua saya sudah mempunyai gelar haji. Saya bertobat tahun 2000. Saya melalui mimpi. Tuhan sendiri yang menjamah saya melalui mimpi. Saya dulu menikah ikut mertua itu, mertua dari Kristen, suami saya dari Katolik. Saya ikut mertua saya itu 9 tahun, tapi saya didoktrin untuk ikut Kristen, saya nggak mau. Saya tetap menjaga iman saya yang lama. Terus saya pindah rumah sendiri 2 tahun, saya baru dijamah sendiri oleh Tuhan melalui mimpi. Mimpi saya itu gelap. Saya jalan ke sana itu gelap, tidak ada jalan keluar. Saya lari-lari, tidak ada jalan keluar. Terus ada setitik cahaya itu dari sana langsung bus mendatangi saya. Terus saya ini lari jalan ke sana, gak sini, tidak ada jalan keluar. Terus ada suara, kamu mau kemana? Suaranya indah sekali. Aku mau keluar, aku nggak ada jalan keluar, aku mau keluar. Cahaya itu mengeluarkan tangan, terang sekali, sama ada salib. Ikutlah aku. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Kalau kau mengikuti aku, akan ada jalan, ada keselamatan dalam hidupku, dalam hidupmu. Saya pegang salib itu, saya bangun. Dalam bangun itu, saya gini, saya ini Muslim kok dikasih salib. Artinya apa? Berkumpul saya. Berapa tahun nggak gampang langsung, karena background saya kan dari Muslim. Terus habis itu seminggu saya mimpi lagi di gereja. Saya megang Alkitab. Ini artinya apa Tuhan? Saya tidak ngerti. Lama-kelamaan ada yang menginjili saya. Rumah saya kan saya kos-koskan ya. Anak dari Kalimantan, dari Samarinda. Yaitu saya cerita sama dia, terus diinjili. Puji Tuhan, Tanda dipilih jadi anak Tuhan, jadi umatnya. Saya ini Kristen karena mama saya Kristen. Terus saya diajak ke gereja. Dengan diajak ke gereja itu saya sembunyi-sembunyi tanpa pengetahuan anak sama suami. Selang 1 tahun saya baru ngomong. Suami saya bilang gini, kalau iman itu sudah di situ, ya sudah dibaptis semua. Jadi suami saya anak-anak dibaptis semua tahun 2000 itu. Nah, setelah saya bertobat, saya kira enak ikut Tuhan, enak. Soalnya saya lihat di teman-teman tuh, oh kalau di Kristen tuh enak, diberkati Tuhan apa enak gini. Tapi masalah demi masalah ada. Saya alami semua. Mulai dari kesehatan, keluarga, keuangan, anak, suami, masalah semuanya. Saya tidak kuat. Tuhan, aku sudah mengikuti Kau. Kenapa masalah demi masalah selalu ada? Saya sebenarnya tidak kuat sama sekali. Saat saya mau memutuskan itu mau bunuh diri. Karena saya tidak kuat. Tuhan, kenapa aku ke Tuhan kok kayak gini? Tapi saya tetap menjaga iman saya. Suami saya kena penyakit kayak gitu 2 kali anfal. Tapi Tuhan itu, saya kok bisa bersama Tuhan. Masalah anak juga, masalah uang semuanya tuh dilepas. Saya percaya dengan firman, kalau kamu setia dengan perkara-perkara kecil, aku memberikan kamu setia dengan perkara-perkara besar. Saya percaya itu. Masalah
masalah itu, saya percaya setiap permasalahan kalau kita bersandar sama Tuhan, setia sama Tuhan, Tuhan pasti akan berikan jalan keluar. Saya kalau ada masalah, saya selalu memuji begini. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang aku hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku berumur sendiri, sebab Allah peduli. Benar, setiap pergumulan saya lalui satu demi satu, Tuhan pulihkan. Tuhan berikan jalan keluar. Memang ikut Tuhan itu gak gampang, gak enak, tapi melalui proses sakit memang, tapi dalam proses itu kayak gak kuat, tapi berjalan dengan Tuhan pasti ada jalan keluar. Tuhan memberikan kekuatan. Memang kalau kita menghadapi masalah kayak gak bisa, kok gak bisa sih Tuhan, tapi percaya ada pujian yang memberkati saya. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Benar, kalau Bapak Ibu ada masalah, tetap bersandar sama Tuhan. Jangan cari yang lain. Memang melalui masalah gak kuat, tapi kalau kita setia sama Tuhan, tetap mencari Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tetap setia, tetap bersandar sama Tuhan. Kalau kesaksian saya ini banyak, mulai tahun 2000 sampai tahun 2026, 26 tahun yang lalu, Tuhan sudah memberikan saya mujizat demi mujizat, memberikan jalan keluar. Bersandar sama Tuhan Yesus. Demikian kesaksian saya, supaya menjadi berkat di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kesaksian luar biasa boleh menguatkan kami semuanya yang ada di sini. Karena Bapa akan menghajar anak yang dikasihnya, tapi Dia nggak akan membiarkan kita sampai jatuh tergeletak. Amin. Puji Tuhan. Mari Bapak Saudara bangkit berdiri kembali. Kita mau masuk dalam untuk menyiapkan hati dan pikiran kita. Biarlah Yesus mengurapi setiap kita semuanya dengan minyak baru. Penuhi kami dengan hadirat-Mu ya Bapa. Haleluya Yesus. Rembulan
Jauh di
siang atau pagi hari ini ya Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu, sungguh-sungguh menjadi bahagian kami. Pagi hari ini kami sedang mengundang hadirat-Mu lewat pujian kami kepada-Mu Tuhan. Dan kami merasakan Engkau hadir sama tengah kami. Saatnya tiba kami akan diberkati dan dilawat oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati kami semua. Tuhan mengurapi kami semua. Secara khusus Engkau juga mengurapi hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu boleh mengubah hidup kami. Firman-Mu menjamah kehidupan kami. Kami boleh berbeda saat kami datang dengan saat kami pulang, karena jamaah Tuhan terjadi dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami siap untuk diberkati kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Pujikan nama Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan pada saat pagi hari ini, seperti minggu lalu diumumkan, kita kehadiran tamu hamba Tuhan yang sebenarnya banyak, saudara ya. Ada 24 ya, 24 dibagi 8 jadi 33, saudara ya, rata di beberapa gereja. Dan kita kebagian ya, nanti biar memperkenalkan masing-masing ya, atau nanti sebelum firman Tuhan disampaikan bertiga langsung di tempat ini perkenalan, atau mungkin memuji Tuhan dulu. Tuhan berkati. Mari sidang jemaat Tuhan GBD Makedonia siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari, atau ada tambahan kesaksian lagi? Mari. Shalom. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan. Sebelumnya, kata Pak Gembala, kita perkenalkan dulu. Nama saya Ibu Endang. Saya punya anak 4. Saya sekarang lagi sendiri. Beberapa tahun yang lalu suami lagi ada undangan ke surga. Puji Tuhan. Terus saya melanjutkan karya suami, yaitu apa? Keliling-keliling desa untuk menyampaikan berkat rohani. Mulai tahun 2002 sampai sekarang. Saya punya tim untuk selalu berbagi berkat rohani. Saya tidak sendiri di sini, saya ditemani 2 teman saya. Saya perkenalkan, satu Ibu Rini yang tadi kesaksian. Ini Ibu Rini. Terus ada Ibu Trifosa. Terima kasih ibu-ibu yang sudah mendampingi. Nah, sekarang saatnya kita mau terbang. Kita percaya bahwa Yesus itu luar biasa. Amin. Kenapa dibilang luar biasa? Sejak saya ditinggal suami dengan anak 4 yang masih kecil-kecil, sampai anak saya bisa menjadikan anak saya sarjana, itu karena Tuhan Yesus. Berkat apa? Hanya berkat doa. Kemarin itu beberapa hari yang lalu saya sudah siapkan tema yang lain. Tadi malam waktu di hotel saya digerakkan Tuhan kencang sekali, dirubah, ya dirubah. Kita sekarang itu perlu banyak doa, banyak doa. Situasi sekarang tidak baik-baik aja, betul? Semua barang apapun naik. Semua perusahaan-perusahaan banyak yang dirampingkan. Berarti kita harus banyak doa, ya, banyak doa. Ya.
Di sini kalau Tuhan inginkan kita lebih dekat sama Tuhan, mari kita melalui doa. Kami percaya Tuhan punya mujizat. Ya. Siapa di sini yang suka doa? Oh, tidak ada. Tidak pernah doa. Oh, haleluya. Bertobat ya. Tidak pernah doa. Di sini kita baca di Yesaya 55 ayat 6. Yesaya 55. Yesaya 55 ayat 6. Kita bacakan ya. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah padanya selama ia dekat. Berarti di sini firman Tuhan bilang apa? Kita cari Tuhan selama Tuhan mau menemui kita. Berarti ada saatnya Tuhan tidak mau menemui kita. Ya. Kita harus benar-benar mendekatkan diri pada Tuhan selama Tuhan berkenan. Berarti ada saatnya loh Tuhan itu nggak mau berkenan. Ya. Sebab apa? Kalau kita di sini yang setiap minggu hadir di sini, itu rutinitas atau kewajiban atau ada kerinduan. Betul, rindu. Kita datang ke gereja seminggu sekali, rindu perjumpaan dengan hadirat Allah. Di situ ada hadirat Allah, ada mujizat, ada kuasa yang dicurahkan kepada Bapak Ibu yang semua ada di sini. Kuasanya apa? Kebutuhanmu apa? Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Jadi kalau kita saat ini ada di tempat ini, kita benar-benar mempunyai hati yang fokus pada Tuhan. Fokus 2 jam ke gereja itu untuk menyenangkan Tuhan. Jangan main HP, ya. Boleh HP dibuka kalau lihat Alkitab. Jadi semuanya ditutup dulu yang lain. Kita fokuskan kepada Tuhan. Berarti kita menghormati hadirat Tuhan. Ya, di sini kita harus benar-benar fokus. Anak Tuhan itu biasanya itu selalu diawali dengan doa, betul. Bangun tidur, doa. Siapa yang bangun tidur ya HP dulu. Cari HP di sebelahnya. Jangan ya, kita menghormati Tuhan. Bangun tidur, ibadah dulu. Kita cari Tuhan. Kita pujikan dulu nama Allah yang Maha Kuasa, Allah yang ajaib. Kita penyembahan, kita cari hadirat Tuhan. Baru kita mulai aktivitas. Sebab apa? Itu sudah saya alami. Gak gampang loh Ibu, Bapak, Ibu, Saudara. Di sini masih banyak remajanya ya. Jadi saya nggak ngomong Bapak Ibu ya. Saya tahu di mana-mana itu di desa banyak ibu-ibu yang sepuh-sepuh. Jadi di sini mumpung masih ada muda-muda ini, saya ajarkan dan saya kasih tahu. Mumpung si muda ini terus cari Tuhan, terus cari Tuhan. Di situ ada mujizat, di situ ada kuasa. Gak usah jauh-jauh, contoh saya ditinggal suami. Barusan 48 tahun dia pergi. Saya ditinggalin anak-anak kecil-kecil, yang satu barusan rumah tangga, masih SMP, masih SMA, yang satu baru kuliah. Dari mana sampai anak saya semua 4 sarjana? Tidak tahu, karena tekunnya doa. Doa itu betul-betul yang kita panjatkan. Tidak tahu nanti berkah dari mana. Ya, saya buka usaha toko. Di situ mulai Tuhan beracara. Oh, lewat toko ini Tuhan memberkati anak-anak sampai sarjana. Ya, nah di situ pentingnya berdoa. Jangan berdoa itu kalau dibutuhkan aja. Kalau sakit baru berdoa. Kalau nggak sakit atau nggak ada masalah tidak berdoa. Jangan ya, jangan sekali-sekali jangan. Ya. Mulai sekarang kalau masih Bapak ibu-ibu muda saat ini masih muda, ajarkan anak-anak kita mendekatkan diri kepada Tuhan.
Jadi mulai seperti cucu saya, sudah saya ajarkan untuk dekat sama Tuhan, ikut sekolah minggu sampai tahun muda dekatnya sama Tuhan. Sebab apa? Kalau mulai kecil tidak didekatkan sama Tuhan, susah mendidiknya. Sebab tanggung jawab anak-anak itu bukan gereja, bukan guru sekolah minggu, tapi kita yang mendidik. Jadi di sini dikatakan apa? Jangan lewatkan sehari pun atau sedetik pun atau sejam pun kalau orang suka berdoa itu tetap berdoa. Ya, tetap berdoa. Sebab orang yang suka berdoa itu tidak gampang emosi, betul? Ada pengendalian. Orang suka berdoa itu orang yang suka rendah hati. Ya, jadinya apa? Sabar. Ya, sabar dalam segalanya. Kita baca di 1 Petrus 3 ayat 12. 1 Petrus 3 ayat 12. Saya bacakan ya. Sebab mata Tuhan tertuju pada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan itu menentang orang-orang yang berbuat jahat. Jadi kalau orang yang suka berdoa itu pasti mempunyai hati apa? Sabar, rendah hati, tidak jahat. Ya, ya. Mata Tuhan itu tertuju pada orang-orang benar. Orang benar itu Tuhan langsung tinggi. Dan Tuhan menentang orang-orang yang jahat. Jadi di sini ditekankan kenapa? Tadi malam saya kok diusi sama Roh Kudus. Padahal saya sudah menyiapkan tentang pencurahan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus. Tapi Tuhan mungkin sangat jodoh jam 2 malam itu. Ganti. Oh, ya Tuhan. Tuhan jemaat sini mungkin membutuhkan doa untuk lebih. Jadi di sini berdoa itu biasanya kesabaran ada di dalam kehidupan orang yang berdoa. Ya, orang berdoa itu selalu menanti-nantikan janji. Ya, orang berdoa kan menantikan janji. Kayak saya mau berdoa punya pergumulan, kita ada janji. Tuhan, saya di depan saya ini ada catatan ini. Berarti menantikan janji toh? Nah, kita berdoa itu berarti menantikan janji mujizat. Ya, janji mujizat. Makanya kalau kita sering berdoa dan tekun, itu pasti ada jawaban dari Tuhan. Nggak tahu nanti siang sore, 1 bulan seminggu kita tidak terasa. Tapi jangan jemu-jemu untuk berdoa, ya, jangan jemu-jemu. Kita tetap berdoa, kita tetap harus sabar, harus rendah hati. Sabar, tapi kalau nggak ada rendah hati, kesombongan, kecongkaan itu paling benci sama Tuhan. Betul? Jadi doa itu tidak boleh menyerah. Dijawab suka, nggak dijawab ya suka, terserah Tuhan. Oh, itu namanya doa gambling namanya. Itu namanya doa kayak doa pura-pura. Itu serius apa enggak gitu ya. Tuhan inginkan kita tidak boleh jemu untuk berdoa. Selagi kita masih ada nafas seperti ini loh, kita tidak tahu pada hari mana Tuhan datang. Seperti contoh suami saya, pulang dari pelayanan, pulang dari kantor, ya pulang dari, padahal sore itu ada pelayanan lagi, ada doa syafaat di rumah ibu Krivosa. Sore jam 3:30 dia masih ujian pegang kita. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua. Ya, tinggal semua. Ngerti? 5:30 jam 6 saya mau berangkat doa. 5:30 papanya sudah ada, suami saya sudah ada. Jadi pegang kita sama ibu. Ya. Itulah Tuhan ingin kita itu banyak doa. Kita tidak tahu
pada hari mana Tuhan datang? Tidak tahu. Adik suami saya ya gitu. Sepulang dari pelayanan, dia ngomong sama rekannya, aku besok tidak masuk kantor ya, aku ada perlu. Sorenya tidak ada dipanggil Tuhan, padahal siang kerja, agak sore jam 3 itu dia pelayanan. Jadi malam-malam dia telepon, menjelang pagi itu dia tidak ada, alasannya cuma pusing tok. Tuh ya, hati-hati, jangan remehkan doa, hargai waktu yang ada saat ini, hargai mumpung kita masih bisa nafas ya. Jadi doa itu penting saudara, doa itu penting. Di dalam doa itu apa? Ada kuasa, ada kehidupan supaya kita hidup terus menyukakan, menyenangkan hati Tuhan. Ada kebangkitan, bangkitan apa? Roh kita supaya tidak males. Jadi ingat, doa itu sangat-sangat berfaedah, bermanfaat. Jadi di saat kita berdoa, kadang-kadang nanti aja, sebentar lagi kan ada waktu, jangan ya, jangan meremehkan waktu. Waktu itu semua miliknya Tuhan. Ya, makanya di sini kalau kita sering berdoa, suka berdoa, ada masalah, gak ada masalah itu kita tenang. Semua orang itu pasti punya masalah, tapi ketika lewat doa, sudah didasari dengan doa, kita mempunyai hati yang tenang. Ya, tenang. Kita baca ya di Roma 5 ayat 3 sampai 5. Kita bacakan aja ya. Roma 5 ayat 3 sampai 5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. 4. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ya. Di sini kalau ada kesengsaraan itu, kalau kita dekat sama Tuhan, bersekutu sama Tuhan, kesengsaraan apa? Menimbulkan ketekunan, kita semakin tekun berdoa. Ya toh? Dan supaya apa? Kalau kita tekun, pasti kita tahan uji menghadapi segalanya. Dan tahan uji menimbulkan apa? Pengharapan. Dan pengharapan dari Tuhan tidak mengecewakan. Ya. Itulah pentingnya berdoa. Maka di sini kita harus apa? Tetap berseru kepada Tuhan. Ada masalah atau tidak ada masalah, kita tetap berseru kepada Tuhan. Saya juga pernah punya masalah besar, sudah ditinggal suami, seperti kesaksian Ibu Rini tadi, sudah ditinggal suami. Saya punya masalah besar. Masalahnya tiba-tiba pinggang saya itu sakit. Sakit, saya pergi ke dokter, dibilang, oh sakit pinggang biasa. Akhirnya tidak sembuh, dikirim lagi ke rumah sakit, periksa ke dokter saraf. Dokter saraf tidak diketemukan, kok sakit lagi. Akhirnya dipindahkan lagi ke dokter tulang. Di situ sudah foto, dari foto saraf, foto tulang itu belum ketemu lagi. Akhirnya sama dokter disuruh apa yang RML. Ya RML. Itu zaman dulu tuh bagi saya tidak murah. Waktu dulu tuh sudah 5.500.000 hidup sendiri loh.
dengan 4 anak yang masih kuliah, masih SMP, masih SD. Selama sampai itu saya sempat lumpuh. Mata saya sebelah kanan nggak kelihatan, merem. Jadi ini diem. Akhirnya lumpuh, nggak bisa jalan selama 8 bulan. Saudara tahu dokternya bilang apa? Ibu, ini tidak bisa diobati seperti biasa. Ibu harus tidur di meja operasi. Saya tanya, kalau saya ke dokter aja nggak bisa jalan, dibopong, dimasuk ke mobil, baru turun dari rumah sakit, dibopong lagi masuk ke ruang dokter. Nggak bisa. Jadi kemana-mana mobil ya tiduran, mobil tiduran. Dari situ dokter bilang apa? Nggak bisa ibu. Ini dari kelihatan MRI, tulang rusuk, tulang belakang 5, 6, 7 ambles. Saudara tahu, saya tidak tahu jatuh apa. Iblis itu kurang ajar untuk mendakwa terus. Akhirnya ambles. Seamblesnya itu, akhirnya nggak bisa jalan, lumpuh. Kalau lumpuh, terus nggak bisa. Mata saya sampai tadi itu nggak bisa lihat, tangan nggak bisa gerak, tidur terlentang nggak bisa, miring nggak bisa. Selama 8 bulan. Jadi saya ditemani anak saya nomor 2 tidur itu, jadi 5 menit, mama miring no, mama lentang no, lentang. Selama 8 bulan. Anak saya itu masih trauma. Doanya gimana menceritakan saya? Tuhan, saya nggak mau mama pergi. Papa barusan pergi, aku sama siapa? Coba, saya ini masih dengar, lumpuh tapi dengar telinga saya. Nangis. Doa saya juga gitu. Tuhan, aku gak kuat. Sakit Tuhan, sakit. Tuhan, aku percaya anak-anak Tuhan pelihara ya. Anak-anak Tuhan pelihara ya Tuhan. Aku sakit, gak kuat. Kalau Tuhan panggil sekarang gak apa-apa. Aku kesakitan. Terus uang 55 juta zaman dulu 10 tahun, 20 tahun yang lalu saat itu uangnya siapa? Tuhan tahu, lewat doa lagi anak-anak saya berseru pada Tuhan. Waktu saya di ranjang, di tempat tidur, anak saya 1, 2, 3, 4. Langsung doanya Pak, Tuhan, pokoknya aku gak mau, coba doanya gitu, aku gak mau Tuhan, aku gak mau mama pergi, aku gak mau Tuhan panggil. Anak gak bisa doa tapi berseru sama Tuhan, Tuhan dengar. Terus lagi hari yang kedua, anak saya 1, 2, 3, 4 itu, waktu saya tertiduran, tapi saya juga dengar Pujiannya cuma mengalirlah kuasa Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus sakit. Mengalirlah di tempat mama, mengalirlah Roh Kudus, sembuhkan mama. Di balik-balik tapi dengan pujian kayak bermazmur gitu. Itu dilakukan selama 1 bulan, 2 bulan. Saya ditemani anak saya tadi yang nomor 2 tidur. Tuhan Yesus aja. Anak saya yang nomor 2 langsung ke cicitnya. Mama lihat, mama kok diem aja. Biasanya 5 menit lebih. Bangunin aku, Ma. Terus ini mama kok diem aja setengah jam. Langsung bangunin saya, kaki saya. Mama, langsung saya kebangun. Iya, oh mama tidur ya? Ya sudah mama tidur. Padahal biasanya 5 menit dibanguni, 5 menit saya minta bangun. Intan, mama piringin. Ya, Intan, mama lentang lagi. Biasa gitu, itu setengah jam. Lambat 1 jam, 2 jam. Sampai berapa jam malam-malam nggak kebangun, anak saya lari lagi ke kakaknya.
liatin mama kok diem aja, liatin mama sama nangis. Mama, oh iya mama nggak apa-apa. Yo, mujizat. Hari yang ketiga bulan maksudnya. Hari ketiga bulan atau keempat bulan. Saya nggak terasa. Loh kok saya langsung dari tidur, kok bisa duduk? Saya ini lupa tak apa nggak tahu, langsung duduk. Ya anak saya yang nemenin saya, mama mau kemana? Gitu. Hari berikutnya, seminggu lagi gitu, saya juga lupa, kok saya bisa ke kamar mandi. Jadi ruang kamar tidur saya itu satu kamar dengan kamar mandi, jadi langsung itu. Mama kemana? Tuh, hari ketiga bulan, hari keempat bulan, hari kelima bulan, sampai hari ke-8 bulan, total saya bisa jalan. Luar biasa Tuhan Yesus. Berkat doa yang luar biasa itu bukan doa yang indah-indah, enggak. Dari hati yang timbul. Dari perasaan yang tercurah ke Tuhan. Tuhan, kita doa nggak usah yang indah-indah, kata-kata yang indah. Ya enggak apa-apa. Tapi itu dari hati pun enggak. Kalau dari hati yang tulus, Tuhan, kayak berseru. Tuhan aja. Ya, di situlah masalah masih ada toh, sudah ditinggal suami, ini masalah kesakitan, berkat doa. Saya sampai jadi, sudah Tuhan, apalagi saya tantang, iblis itu kurang ajar loh Tuhan ya, iblis itu kurang ajar, ya sudah, berarti kita tahan uji, ya kita tahan uji. Makanya Tuhan bilang apa? Tetap berseru kepada Tuhan. Berseru pada Tuhan, ya. Berseru tidak berseru aja, kita harus baca firman. Baca ya, Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kalau kita baca firman, itu berarti kita bersekutu dengan Allah. Gitu? Firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi di dalam firman ini Allah. Kalau kita sering baca firman, kita tetap bersekutu dengan Allah. Makanya kembali lagi kita harus jangan jemu-jemu berdoa, jangan jemu untuk baca firman. Ya. Memang kadang-kadang, aduh Bu, aku sudah baca firman, sudah doa, belum lihat apa-apa. Belum. Tuhan lihat tahan ketekunan. Ya. Kalau kita tekun pasti tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan tidak mengecewakan. Jadi di sini itu kita harus tekun. Kayak di mana? Ibrani kita baca. Kita punya ayat Ibrani 11 ayat pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak terlihat. Kita punya iman, punya dasar, tapi belum kita lihat, betul? Dari segala sesuatu yang kita harapkan, iman kita harapkan. Aku nanti gini ya, aku nanti gini kita harapkan. Tapi belum ada bukti yang kita lihat, itu iman. Tapi kalau kita punya iman, harus betul-betul ditekuni. Sebab apa? Di Roma 10:17, iman itu timbul dari pendengaran, gitu? Dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi kita punya iman dari pendengaran dari mana? Kita baca firman. Nah, baca firman itu sama dengan firman itu Allah. Jadi kita sama bersekutu dengan Allah. Pendengaran firman Allah. Jadi kita harus betul-betul
mendengarkan Tuhan mau bicara apa lewat firman. Ya. Sebab apa? Iman itu juga terbentuk, ya. Terbentuk dari apa? Iman itu dibentuk dari perbuatan kita. Ya. Kita itu harus ada kasih. Kita punya iman tapi tidak ada kasih. Kita punya iman tapi tidak ada rendah hati. Kita punya iman tapi kita suka bohong. Itu nggak boleh. Kalau sudah bersekutu dengan Tuhan, sering doa, melakukan firman Tuhan, pasti karakter kita itu dirontokkan oleh Tuhan yang jelek-jelek. Jadi kita timbul seperti pilihan Tuhan. Ya. Kalau kita misalnya kemarin sebelum pelayanan ke sini, Tuhan dulu mujizat kecil aja loh dilakukan. Contoh apa? Gigi saya sakit sekali, harus dicopot. Saya sampai sharing sama teman saya, aduh, gigi sakit, copotan aja. Piro ya? Sampai tanya harga piro ya gitu dokter gigi. Paling 350 sampai 400 ribu. Saya dokter bagus. Oh iya. Waktu masih sakit. Waktu sakit itu terus. Akhirnya saya ke dokter. Mau copot gigi, ya mau lepas gigi itu kan ditensi dulu. Tensi saya diam-diam itu 160. Wah 160 Bu, nggak bisa dilepas, nanti ada pendarahan. Oh ya, Ibu istirahat dulu, saya tunggu di ruang tunggu. Ditensi lagi. Sudah Bu, tenang? Ya, tenang. Ditensi 160 lagi. Waduh, nggak bisa Bu. Ini Bu, dokternya bagus. Akhirnya saya dikasih minum teh dulu, bikin teh panas. Nyantai aja ya, nanti diturunkan dulu tensinya. Saudara tahu, bukan 160 lagi, tapi 170. Langsung saya disuruh pulang sama dokter. Kasih obat tensi, suruh di. Padahal hari Senin saya ada tugas khotbah. Untung di daerah ini dekat, ada di persekutuan, dan tugas khotbah di sini. Ya sudah, saya khotbah, tetap khotbah. Ya wis, tetap saya khotbah. Sakit dikit nggak apa-apa, pokoknya saya khotbah. Pulang dari khotbah, hari Selasanya itu, aduh Tuhan, gigiku sakit loh Tuhan, sakit. Nanti ke dokter lagi, suruh pulang lagi. Gak bayar 350 tapi bayar uang tindakan tensi belum bayar di Surabaya. Ya. Terus saya, oh ya Tuhan kan berfirman ya di Yohanes 14:14. Jika kamu meminta segala sesuatu kepadaku, kata Tuhan gitu, dalam nama aku akan melakukan. Oh iya Tuhan. Saya diam langsung, kok buka Alkitab kok lihat ini. Oh iya. Jadi saya baca lagi. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukan. Oh iya Tuhan. Ya sekarang saya ini Tuhan, aku mau melakukan dalam nama Tuhan Yesus, gigi saya lepas. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya mujizat nyata. Cuma sampai kayak gini dok, lepas akarnya. Luar biasa. Luar biasa. Uang 350 gak jadi, tak kasih dokter. Jadi tekunnya kita membaca firman, kita ketemu ayat-ayat yang ada yang kita perlukan. Maka di sini di Yeremia 33 ayat 3, siapa yang hafal? Kita berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab. Betul? Dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Tuhan aja lo bilang gitu. Berserulah kepadaku, aku akan menjawab engkau dan memberitahukan hal-hal yang tidak kamu ketahui. Tuhan itu tahu.
Oh ini toh Tuhan, oh ya. Ya, jadi kita itu apa? Tuhan bilang kita tetap berseru, berdoa, baca firman. Ya, kita tetap berseru baca firman. Sebab kalau kita sering baca firman, kita tahu rahasianya Tuhan itu apa, kita tahu. Ya. Maka di sini orang yang tekun doa, orang yang tekun baca firman, seakan-akan itu belum lihat apa-apa. Tapi di baliknya itu Tuhan sudah melihat ketekunan kita dan mujizat sudah ada di belakang kita. Amin. Itu kesaksian diri saya ya. Makanya kita harus dari yang kesaksian besar, dari anak-anak tercover semua sampai selesai, dari lumpuh sampai bisa jalan, sampai bisa melayani kembali, dari gigi aja Tuhan pelihara, ya Tuhan pelihara. Maka kenapa Tuhan inginkan seperti itu? Sebab kalau kita nggak mau dekat sama Tuhan, ya Tuhan ya nggak dekat sama kita seperti tadi. Ya. Nah di sini kenapa sih manusia mereka itu malas doa itu kenapa? Karena mereka sudah nyaman. Ya, mereka sudah merasa kaya, mereka sudah mempunyai keberhasilan, mereka sudah mempunyai apa? Jabatan. Jadi mereka rasanya tidak membutuhkan doa. Ya, tidak membutuhkan doa. Padahal di Amsal kita baca ya. Ayo kita baca. Ada yang mau baca? Amsal 11 ayat 4. Amsal 11 ayat 4. Ya. Pada hari kemurkaan harta tidak berguna. Ya, kalau orang malas karena punya jabatan, sudah kaya, uangnya banyak, ini punya, tapi tidak menghiraukan Tuhan, tuh, itu adalah roh kesombongan. Maka pada hari kemurkaan harta tidak berguna. Ada saatnya di mana uang tidak bisa menolong. Contohnya apa? Kalau udah sakit, apa kesakitan itu sudah langsung bisa sembuh. Contohnya di ICU, ya uang sudah habis banyak, tidak bisa menolong, akhirnya meninggal. Jadi ada saatnya uang itu tidak bisa kita pakai untuk bayar nyawa. Jadi nyawa itu tidak dibayar dengan uang. Masalah doa, males doa, uang itu banyak, ya harus tekun doa. Waktumu di gereja 2 jam, fokus untuk Tuhan aja, fokus. Saya kalau ke gereja sama anak saya cuma lihat gini, tak sungguhan, kamu gak menghormati Tuhan. 2 jam Tuhan itu lihat kamu tadi. Cuma 2 jam waktunya. Selain itu kamu bebas. Betul? Jadi hormati selagi ada di dalam hadirat Tuhan. Hormati. Ya. Maka kalau kita tidak jemu-jemu dalam doa, pasti Tuhan pelihara. Doa itu seperti payung kok. Ya. Payung itu tidak bisa menghentikan hujan, betul? Tapi payung itu melindungi kita dari derasnya air hujan. Demikian juga doa. Doa itu tidak membuat kita itu terhindar dari masalah, tapi doa membuat kita itu tenang menghadapi masalah. Ada masalah, tidak ada masalah, kalau kita banyak doa, Tuhan pelihara, Tuhan sudah. Maka di sini jangan jemu-jemu untuk berdoa ya. Amin. Siapa suka berdoa? Tadi nggak ada yang suka berdoa. Nggak ada yang angkat tangan. Ya. Doa. Mumpung masih muda-muda itu diper apa? Ya diperbanyak doanya.
banyak. Kalau kita bisa doa, ya, kita ambil waktu 1 hari, biasanya doanya doa bangun tidur, doa makan, yang sumber ajaib, doa makan dalam nama Yesus sendiri, langsung ada makanan. Bukan itu ya, kita ambil waktu untuk masuk kamar. Orang yang rindu Tuhan ambil waktu, nggak tahu 1 hari itu setengah jam masuk kamar. Kalau ada pekerja, kalau saya juga kerja loh, saya juga ambil waktu. Saya ambil waktu, oh jam segini waktu. Ya sudah, tak lepas. Ada yang jaga, saya doa. Saya ini takut, bukan takut mati, tapi takut kalau hari ini waktu Tuhan ambil, saya berkedapatan yang tidak berguna. Jadi kalau kita banyak doa, pasti banyak. Seperti di Yeremia 17:14, kalau ada kesakitan, pusing aku Tuhan, oh baca sini, wah ketemu, ada ya di sini ya ayatnya ya, oh Yeremia 17:14, oh ini ada ya Tuhan, dah ketemu, sembuhkan aku, maka aku akan sembuh. Jadi kalau kita sering baca firman, ya baca firman itu adalah pedang untuk membuat kita korek, ya. Apalagi kalau mau tidur, harusnya kita introspeksi. Oh ya Tuhan, ampuni aku. Tadi aku melakukan apa ya Tuhan tadi pagi, siang, sore. Koreksi, istilah orang Jawa dipetani. Jadi terus bersekutu sama Tuhan. Ya. Pasti kok Tuhan dengar. Apapun permasalahan, apapun keperluan, apapun kebutuhan, Tuhan dengar. Asal kita tidak mengecewakan Tuhan. Tuhan ingin disanjung, ditinggikan, dihormati, dimuliakan. Sebab seisi dunia ini miliknya Tuhan. Kita tidak tahu sampai batas mana umur kita. Kalau sudah waktunya pulang. Tapi dengan Bapak oleh apa? Nah itu yang dipertanyakan. Amin. Jadi sudah 8:30 ya Pak. Jadi firman Tuhan pagi hari ini kita ambil tema dengan doa supaya kita digempur, dibom dengan doa. Doa. Apalagi masalah seperti ini tetap berdoa. Amin. Di firman Tuhan biasa malam. Firman siang hari ini cukup sekian dan Tuhan memberkati. Kita bisa pujikan, bisa pakai musik. Kuasa
Terima kasih. Teruslah karyamu berjamaah mengurapi kami, terutama juga jemaat di tempat ini. Engkau memberkati Tuhan. Setiap firman-firman yang ditabur Tuhan, berkati lewat jemaat ini. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh menghormati Engkau dan kami sungguh berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan saat pagi ini indah buat kita, mengingatkan kita, menasihati kita untuk terus berdoa. Amin saudara. Karena ada yang bilang, dan itu terjadi dalam hidup anak-anak Tuhan, doa itu nafas hidup kita. Amin. Jadi kalau kita tidak berdoa, berarti kita nggak nafas. Ya. Kalau kita terus-terus tidak bernafas, apa Bapak Ibu Saudara? Mati. Jangan sampai hal itu terjadi di tempat ini. Amin. Terima kasih Bu Endang untuk pelayanannya pagi hari ini. Biarlah jemaat Tuhan boleh dipacu, boleh disemangati lagi untuk tekun berdoa. Amin. Sampai kita menikmati hadirat Tuhan, menikmati jawaban Tuhan. Tapi kalau kita sudah nikmati jawaban Tuhan, mujizat Tuhan, jangan berhenti berdoa terus. Amin. Tuhan mau berkati. Tundukkan kepala, kita akan bawa korban persembahan kita di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, kami sudah dengar firman-Mu, firman yang berkuasa. Ubah hidup kami, bentuk kami, berikan kami hati yang rindu dan suka berdoa, baik di rumah, di gereja, di persekutuan, di mana saja kami ada, agar nama Tuhan dipermuliakan. Tiba saatnya kami akan bawa persembahan syukur kami, tatangan dan persembahan persepuluhan kami kuduskan. Mata uang yang kami persembahkan, terlebih kuduskan hati kami, pikiran kami, agar apa yang kami beri, apa yang kami persembahkan tertuju hanya kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan bawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Kita angkat pujian yang berkata, apa yang tak pernah dilihat mata, apa yang tidak pernah didengar telinga, Tuhan sediakan bagi yang mengasihi Tuhan. Pernah didengar telinga
kami mengucapkan banyak terima kasih dari tim Persekutuan Doa El Shaddai dari Surabaya. Ada Bu Endang, ada Bu Rini, ada Putri Fosa, boleh melayani kita pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanannya, keluarganya, pekerjaannya. Semua yang dikerjakan diberikan berhasil oleh Tuhan. Dan Tuhan juga memberkati seluruh jemaat Makedonia. Kita terima kasih kepada tim Persekutuan Doa El Shaddai, karena kita nanti pulang setiap keluarga ada berkat yang diberi, ya. Ada berkat sembako untuk Bapak Ibu Saudara bawa pulang, ya. Kemarin diajukan ada 20 kakak termasuk pastori. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman pekerjaan Tuhan hari Kamis ada ibadah tengah minggu jam 5 sore, pelayanan pujian Ibu Sukri, renungan firman Tuhan Ibu Supatmini. Dan hari Jumat ada mesbah keluarga di rumah Bapak Ibu. Hari Minggu ibadah raya, ada tamu lagi, ya, ada tamu lagi. Bapak Ibu Saudara, pelayan pujian Ibu Cindy, singernya Ibu Tuti dan Saudari Alvina, LCD Saudara Daniel, kolektan Ibu Tibauli Tambunan, Asher dari keluarga Bapak Hendra Nababan. Puji Tuhan. Jadi minggu depan belum perjamuan suci karena ada tamu. Dan Bapak Ibu Saudara, nanti sore jam 5, nanti sore, ya, kita diundang oleh keluarga Bapak Stefanus Dwi Wahyu Basuki dan Ibu Justin. Mereka menempati rumah baru, ya. Nanti mungkin di Sherlock, ya, sama Ibu Justin. Ya, tempatnya itu Jetaan, Polsek Jetaan itu ke selatan, ada perumahan apa? Bulu Asri. Iya, dari Jetaan ada jalan ke selatan, ya, ada perumahan di sana. Kalau mungkin kesasar, telepon saja. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Jadi jam 5 sore. Diharapkan yang datang pagi hari ini, sore juga harus datang, ya. Karena kita mau sama-sama bersyukur dengan keluarga Pak Dwi, karena rumah yang mereka renovasi, ya, walaupun tidak setiap hari mereka tempati, ya, tetapi puji Tuhan sudah terselesaikan dengan baik. Tuhan memberkati. Ada tambahan lagi pengumuman? Oh iya, anak sekolah minggu tidak ada ibadah anak sekolah minggu dan pemuda remaja. Ada pemeriksaan kesehatan Bu Lucy? Iya, jadi Bapak Ibu Saudara yang mau periksa kesehatan, tensinya, gulanya, asam uratnya, nanti jangan pulang dulu. Ada tim kesehatan dari Bu Lucy, Bu Justin yang akan melayani Bapak Ibu Saudara. Anak sekolah minggu juga jangan pulang dulu. Ternyata tim El Shaddai ini juga bawa berkat untuk anak-anak sekolah minggu di tempat ini. Kayaknya spesial, ya. Karena di 7 gereja yang ada yang dilayani oleh tim El Shaddai ini tidak dibawakan untuk anak sekolah minggu, hanya khusus di Makedonia. Tuhan Yesus memberkati. Ada haleluya anak-anak sekolah minggu? Mana haleluyanya? Guru sekolah minggu yang senang, ya, karena anak-anak sekolah minggu dapat bagian. Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Untuk sembakonya apa perlu atau perwakilan saja, ya, nanti. Oh iya, nanti setelah doa berkat ada ada foto bersama, atau setelah doa berkat saja nanti dikasihkan per keluarga, terus nanti didokumentasikan. Kami sudah mampu bagi berdiri, kita akan ya nanti kaum muda tolong, ya,
di sembako di depan nanti tolong diangkatkan. Tapi nanti aja setelah doa berkat saja. Yesus karena segala kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan semua terjadi karena kemurahan Tuhan. Berkat Tuhan dilimpahkan dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, pagi hari ini kami datang kepadamu membawa, oh haleluya, tim persekutuan doa El Shaddai yang hari ini mulai dari hari kemarin dan hari ini boleh berada di Tulungagung untuk melayani Tuhan dan berbagi berkat bagi beberapa gereja Tuhan di Tulungagung ini. Kami berdoa biarlah Tuhan memberkati tim ini, Tuhan pakai menjadi alat Tuhan dan menjadi berkat selalu dimanapun saja mereka berada. Yang saat ini juga pada saat pagi hari ini di tempat ini Tuhan memberkati hamba-Mu Bu Endang, Bu Rini dan Bu Trifosa. Tuhan memberkati mereka, sudah menjadi berkat bagi kami di tempat ini. Engkau pakai dan lebih pakai lagi untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan di kemudian hari. Oh haleluya, banyak jiwa lebih dimenangkan untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Kesaksian-kesaksian yang kami boleh terima lewat kesaksian maupun kebenaran firman Allah boleh membangkitkan, membangunkan kami untuk kami lebih bergairah lagi, untuk kami mencari Tuhan selama Tuhan masih berkenan ditemui. Oh haleluya, Tuhan memberkati kami semua. Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Terima kasih Bapa, terima kasih sila jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini. Tuhan memberkati dengan segala kebaikan Tuhan. Tuhan berkati kami semua anak-anak-Mu Bapa. Tuhan Yesus, kami berdoa biarlah berkat Allah dilimpahkan dalam kehidupan kami. Bapak Ibu, haleluya, kaum muda remaja,
Mbak Kakung Putri, oh haleluya, demikian juga anak-anak sekolah minggu, balita batita, oh haleluya, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Diberkati Tuhan dengan segala yang terbaik dari Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan, dibesarkan, dan biarlah berkat Allah itu limpah dalam hidup kami semua. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi kita mengangkat kedua tangan kita dan terimalah segala berkat rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh-Nya yang kudus menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali menjemput kita semua. Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita terima dan bawa pulang dengan sukacita berkat Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati Tuhan katakan haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati. Gimana? Perwakilan saja. Iya. Mungkin 5 aja. Iya, 5 aja. Nanti setelah